Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk kakak-kakak ya, kakak-kakak Mesir ya, alumni Mesir yang kesini mau ketemu insyaallah. Terima kasih kakak-kakak, ini jauh banget perjalanannya. Teman sekalian kakak-kakak nih alumni Mesir ini perjalanan 2 jam 3 jam dari rumah mereka, masya Allah. Kemudian Allah mudahkan langkahnya hingga sampai ke sini, tak lain tak bukan karena rasa cinta, insya Allah ikatan cinta, persaudaraan yang sudah dibina sejak belasan tahun lalu, alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Mohon izin Kang sekalian cerita, biasanya pemain sinetron setelah sinetron selesai persahabatannya juga tidak berlanjut, maksudnya ya kalau ada proyek baru bertemu lagi. Tapi kalau teman-teman ketika kita berkasih, masya Allah, saya ingat hati baik kami dengan teman lagi kami kita berkami bisa tempat di kalangan rezeki jika dibayar, maka jumlah susah dengan kuota sekitar kurang lebih 20% saja untuk mereka yang berbayar, selebihnya 80% semuanya adalah full beasiswa khususnya untuk Yatim Malak Duafa dan teman-teman yang berprestasi. Dan di tahun keempat pula kami membuka untuk yang laki-laki jumlahnya sedikit sekali kan, ini laki-laki ikhwan ya sedikit sekali, semuanya adalah para perempuan-perempuan, ratusan lainnya adalah perempuan-perempuan. Pasukan Mufat telah meluluskan sekitar 420 orang para penghafal Quran dari seluruh Indonesia. Mereka diseleksikan masuk kemari sehingga sebetulnya tidak mengajar dari awal, artinya secara tajwid mudah-mudahan insya Allah teman-teman sudah baik dan teman-teman sudah punya tabungan sehingga program di Pasukan Mufat ini 1 tahun 30 juz insya Allah. Dan kita juga ada program Lughah yang sebelah kanan itu kan, itu kawasan berbahasa Arab, yang dimana biasanya teman-teman yang sudah selesai 30 juz dan mereka lanjutkan khusus bahasa Arab selama 6 bulan, alhamdulillah. Dan tempat yang kita ada di sini, Kang Habib, ini tempat perjuangan, masya Allah, donasi dari seluruh masyarakat Indonesia yang meneteskan air matanya, teman-teman yang berharap banyak dari teman-teman semua untuk bersanjung berjuang Quran. Tempat ini baru berdiri sekitar 2 tahun kan, masya Allah, donasi dari masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang ketika berdonasi berharap agar kelak keluarga mereka juga menjadi ahli Quran. Doakan ya teman-teman untuk para donatur-donatur kita insya Allah. Dan saat ini Mas Kanfufa sudah ada di Bogor, Batam, Jambi, Padang, Medan, ada lagi yang belum disebut, Depok ya, mau lupa maaf ya. Dan insya Allah di tahun berikutnya insya Allah kita lagi proses melakukan pembangunan oleh donatur-donatur yang luar biasa di Surabaya. Kemudian insya Allah kemarin di Sofi Paling Utara insya Allah kan. Jadi teman-teman kita ini dari seluruh penjuru Indonesia, masya Allah, dari Aceh sampai Papua semuanya ada di sini. Yang mana paling kecil umurnya masih ada santri ikan kita 10 tahun. Coba tunjuk tangan saya yang 10 tahun. Nah nih yang kemarin masih sedih-sedih, sekarang udah masih dia kakak-kakaknya insya Allah. Dan yang paling besar usianya ada sekitar 60 tahun. Jadi nenek, ibu, cucu belajar 3 kali, masya Allah. Ada nenek di sini? Lagi sakit? Masih sakit? Oh iya. Begitu kan, dan kemudian insya Allah takdirkan teman-teman doain ya, insya Allah kami berharap sekali bahwa sebenarnya teman-teman ini kalau mau ujian biasanya ujian kepada Syekh, dan masya Allah mudah-mudahan kita lagi mengurusi supaya ada Syekh dari Azhar yang mungkin di sini kan, kita lagi mengusahakan untuk itu. Mudah-mudahan doain ya teman-teman sekalian ya, insya Allah kita lagi ngurusin segala sesuatunya, mudah-mudahan tahun ini atau paling telah tahun depan, tapi mau berharap tahun ini bisa mungkin di sini sehingga bisa langsung teman-teman belajar dengan beliau-beliau. Dan kemudian insya Allah kemarin kita sudah jalan program daurah Turki kan 1 bulan, di mana sebagian orang bayar, sisanya itu kita kembalikan kepada teman-teman yang beasiswa, untuk teman-teman beasiswa bisa ikut belajar juga. Juga insya Allah awal tahun 2023 kita akan buka daurah di Mesir kan insya Allah. Karena banyak sekali teman-teman kita yang ingin ke Mesir, betul ya? Ini Kang Habib nih, alumni Mesir nih ya, coba berdekatan dengan beliau ya, siapa tahu kecipratan bisa belajar juga teman-teman semua di Mesir, ke Mesir. Alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa santri kita yang sudah mendapatkan bisa belajar di Azhar Mesir, kemudian ada yang di Sudan, ada ikhwan yang kemarin keterima di Madinah, betul ya? Kemudian
Ada santri kita yang masih umur 15 tahun yang kemarin pertukaran belajar ke Jepang. Santri kita yang sudah selesai 30 juz akan ada exchange juga ke Amerika, namanya Ustazah Fatih. Fatih benar kan ya? Fatih, insya Allah. Dan hari ini teman-teman sekalian, mohon izinkan ini adalah hari di mana besok mereka sebagai sudah pulang kampung kan. Jadi bahagia sekali karena hari ini kita semua sudah ada di sini. Dan nanti di akhir setelah kita foto-foto dan sebagainya, nanti kita salam-salaman ya teman-teman ya. Karena besok sebagian dari teman-teman kita sudah pulang kampung. Yang nggak pulang kampung boleh tunjuk tangan. Nah, kenapa nggak pulang kampung? Nabung ya. Nabung ngirit ya ngirit ya. Insya Allah kita akan lebaran bersama-sama di sini insya Allah. Dan Allah minta kepada panitia kepada pengurus untuk mengurusi nanti teman-teman lebaran kita bisa pergi ke tempat insya Allah. Juga pengumuman hari ini masya Allah ya. Bahagia sekali dan bangga sekali. Salah satu santri kita umurnya berapa umurnya? 17 ya? 17. Kemarin sudah selesai 30 juznya di Masjid Kufat Bogor. Setelah selesai 30 juz masuk ke program Bogor ya, program bahasa Arab. Dan hari ini beliau mengikuti perlombaan. Pialanya udah ada tuh di situ ya. Perlombaan pidato bahasa Arab tingkat SMA, SMK, sepondok pesantren seluruh Jabodetabek. Dan alhamdulillah Masjid Kufat diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta kita mendapat peringkat 2, juara 2, masya Allah. Boleh Niken maju ke depan biar kita foto nih spesial foto sama Kang Abid juga nih. Niken maju ke depan dan Niken ada Niken? Oh lagi istirahat capek ya seharian. Oke, di bawah kiri adiknya Niken. Ya. Niken punya adik umurnya 14 tahun sudah selesai 30 juz juga masya Allah. Mana adiknya Niken? Sini sayang. Mana? Maju. Kakaknya nggak ada, adiknya aja. Dan siapa namanya adiknya Niken ini? Zia sudah selesai 14 tahun. Oh ini yang abang-abangnya ini coba ya. 14 tahun sudah selesai 30 juz dan caranya unik karena Zia kalau hafal tuh ngegambar. Ya, apa yang sudah dihafalin kemudian dipahami digambar sama Zia. Dan sudah selesai hafalannya. Zia boleh mewakili kakaknya ya untuk dapat piala. Nah, ntar Zia nyusul kakaknya juga nyumbang piala buat Maskan. Dikasih sama Kang Abik sama Uma. Minta tolong teman-teman foto media ya untuk difoto. Makasih ya. Uma menunggu piala-piala lainnya ya. Tolonglah isi tempat kita ini dengan piala-piala ya teman-teman sekalian ya. Baik, masya Allah. Perwakilan Kang, mohon izinkan kita foto bersama-sama. Ajarin sama teman-temannya ngegambar apa kalau ngafalin, ya? Gak apa-apa, kan cara orang beda-beda. Nah, kita foto bersama. Sudah? Ntar selanjutnya Zia yang menang nanti insya Allah. Selamat ya. Besok Zia yang dapat pialanya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya jadi hari yang menggembirakan, masya Allah ya hari yang menggembirakan karena tempat kita bertambah pialanya, alhamdulillah. Uma berharap teman-teman semua juga ikut lomba banyak ya aktif di luar sehingga kita bisa syiar Maskan Kufat dan doakan Ustazah siapa yang mau ikut lomba Hifzul Quran tanggal 28? Ustazah siapa? Hamidah. Ustazah Hamidah mana tunjuk tangan biar Kang Abid lihat wajahnya. Nah coba lihat karena Hamidah ini adalah santri kita di Maskan Kufat Medan. Kang Abid dan biasanya kita rolling di seluruh cabang dan sekarang Ustazah Hamidah ada di sini. Kemudian kemarin sudah juga lulus dengan takhasus bahasa Arab, sekarang jadi guru di bahasa Arab. Dan kemarin sudah tasbih 30 juz sekali duduk, Masya Allah. Dan tanggal 28 nanti insya Allah akan lomba Hifzul Quran di Masjid Atin insya Allah. Menang ya, doakan ya teman-teman ya. Baik begitu dari Uma dan mari kita simak sedikit. Uma banyak bicara, maaf ya Kang, banyak bicara. Sedikit tentang Kang Abid. Kang Abid Masya Allah beliau menyelesaikan kuliahnya di mana? Di mana? Universitas Al Azhar, Mesir. Siapa yang mau ke sana? Coba tunjuk tangan.
Wow, kakak-kakak Mesir. Ini pada pengen nih, ya Masya Allah, ya Masya Allah. Dan kemudian S2-nya juga di Mesir, betul kan? Dan S3-nya mendapatkan beasiswa lagi di Jerman, Masya Allah ya. Kita tunggu novel-novel terbarunya beliau. Dan Uma secara pribadi, ketika Uma SMA, teman-teman udah tahu belum sih kisahnya Uma? Belum ya, baca bukunya kan di situ kayaknya ya. Jadi Uma secara pribadi, Uma pakai jilbab waktu umur 16 tahun ya teman-teman sekalian, waktu SMA. Dan ketika proses mendekat kepada Allah itu banyak membaca karya-karya beliau. Singkatnya adalah, waktu itu Uma sambil menjaga ibu Uma di rumah sakit ya, ibu Uma sakit autoimun pemphigus vulgaris di rumah sakit. Ibu Uma menemani ibu Uma di rumah sakit sambil baca novelnya Kang Abik yang menguatkan Uma pada saat itu. Sehingga ketika menutup novel itu, kemudian Uma katakan, ya Allah, saya ingin menjadi anak Al-Tafunisa di dunia nyata ya Rob. Jadi waktu itu nggak tahu ada audisi segala macam, nggak, belum, itu masih jauh. Jadi Uma baca itu dan Uma sangat terkesima, sangat terkagum-kagum, sangat mengidolakan sosok anak Al-Tafunisa sampai hari ini. Anak itu berbeda sama Uma ya, berbeda orang ya. Jadi anak Al-Tafunisa Uma sangat kagum kepada beliau. Uma berdoa kepada Allah agar Allah takdirkan Uma memiliki sifat-sifat seperti anak Al-Tafunisa di dunia nyata, saking Uma mengagumi karakter dalam novel tersebut. Singkatnya qadarullah, singkat cerita, Allah takdirkan Uma bermain film dari karya yang dibuat oleh Kang Abik. Seorang anak biasa, anak daerah, bisa menjejakkan kaki ke Mesir. Masya Allah, mana Mbak Kiki coba Mbak Kiki, nah tuh lihat tuh. Ini yang menemani Uma setiap hari selama di Mesir. 1 bulan lebih ya Mbak Kiki ya. Sampai hari ini persaudaraan kami masih terus berjalan. Masya Allah, indahnya ukhuwah Islamiyah ya teman-teman sekalian ya. Dan hari ini Masya Allah, Kang Abik ada di tempat kita, di tempat perjuangan kita. Maka Uma bisa mengatakan bahwa Maskad Hufat ini bisa ada sampai hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya. Salah satunya adalah karena peran dari Kang Abik dalam kehidupan Uma. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Kang Abik dan guru-guru kami semuanya, bahwa doakan kami murid-muridnya ini bisa terus melaksanakan perjuangan dakwah. Terakhir sebelum Kang Abik mulai, Uma teringat akan janji yang kami ucapkan. Kang Abik kayaknya ada di situ waktu itu pastinya, dan ada ustaz-ustaz kami lainnya. Sebelum kami berangkat ke Mesir, teman-teman sekalian, tahun 2008, kami itu, waktu itu umur Uma masih 18-19 tahun ya. Siapa di sini 18-19 tahun? Coba bayangkan, pada saat usia Uma sebaya dengan teman-teman semua, sebelum kami berangkat ke Mesir, kami ini diminta berjanji. Pernah dengar kisahnya? Diminta berjanji. Waktu itu Uma anak kosan biasa, anak daerah biasa, nggak tahu apa-apa. Diminta berjanji apa? Kalau Allah takdirkan suatu hari nanti banyak orang yang mengenali kami, mudah-mudahan perkataan, cara berbusana, cara berpakaian bisa menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Dan Masya Allah, janji kami yang belasan tahun yang lalu, semoga Allah bantu Uma dan teman-temannya. Insya Allah mudah-mudahan lewat janji itulah yang selalu teringat sampai hari ini. Makanya doakan Kang Abik dan guru-guru kami semua supaya senantiasa istiqamah di jalan dakwah ini, Insya Allah. Sekian dari Uma, langsung siapkan banyak pertanyaan dan catat kalimat-kalimat dari Kang Abik. Mahal ini ya, beliau ada di sini itu sesuatu yang mahal. Silakan banyak bertanya dan silakan belajar dari guru kita bersama. Tafadhol Kang Abik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan fi hadisin sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kakaknya juga caranya gitu, nggak tahu.
Jadi yang dia sangat sebelum saya masuk bawa banggakan, 15 juz, tapi saya mungkinnya cuma satu. sayangi, Di saya sini- kasihi karena Allah Di sini Subhanahu wa 4 taala. bulan selesai. Akhirul Karim, Akhir Rio wa zaujatihi Ummah Kopi, makanya Ummah ya. Dan tentu seluruh pengasuh asatidzah yang ada di Maskanul Kufat, yang semoga semuanya selalu diberi taufik oleh Allah, diberi kesehatan, luar limpahi barokah dari Subhanahu wa taala. Semuanya umurnya barokah fitri berlimpah. Juga seluruh tetamu yang hadir pada malam hari ini, ada akidah kita Ustazah dari jauh, Ustazah Kiki, Masya Allah dari jauh-jauh dari Banten datang ke sini dan seluruh keluarganya, yang juga semoga selalu diberi taufik oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, semuanya dimudahkan di dunia wal dunia wal akhirah. Dan tentu para santri semuanya, baik santri putra maupun santri putri, baik yang di pusat sini maupun di cabang, seluruh keluarga besar Maskanul Kufat, yang semoga semuanya diberi taufik oleh Allah. Amin. Semuanya dibukakan pikirannya, hatinya untuk menerima cahaya Al-Quran, dan semuanya ditulis oleh Allah min ahlil Quran, yang mereka semuanya yang ahli Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh. Mereka semua adalah keluarganya Allah wa khassatuh, dan orang-orang hamba-hambanya Allah yang spesial. Maka berbahagia sekali yang hidup bersama dengan Al-Quran. Dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, Allah berfirman, "Man shaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingat an mas'alati sampai seolah-olah lupa tidak minta kepada. Jadi saya yang sibuknya dengan Al-Quran sampai lupa tidak minta kepada Allah. A'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku berikan kepada mereka yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran, sibuk mengamalkan Al-Quran, sibuk memperjuangkan isi Al-Quran tegak di atas muka bumi ini. Ataituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku akan beri mereka sebaik-baiknya aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepada aku. Maka Al-Quran yang benar-benar Al-Quran, yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, yang lahir batinnya untuk Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas muka bumi ini gak akan Anda temukan ahlul Quran yang benar-benar ikhlas Allah kemudian terlantar, yang Anda temukan. Tidak akan Anda temukan. Kecuali kalau dia menghafal Al-Quran karena ada sesuatu, ada tujuan-tujuan yang sifatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang karena Allah, sudah dijanjikan, diberi janji yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dia dibaca. Sebenarnya orang-orang tua kita dulu, ya mbah-mbah kita dulu, kadang-kadang susah berdoa, cukup pakai Al-Fatihah. Selama bahwa dia itu benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mantap, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga Maskanul Kufat ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Kemudian seluruh yang berjuang di sini diberi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendukung masalah kufat ini dimanapun, siapapun, kapanpun, semuanya diberi curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi semoga karena mendukung Al-Quran juga dimasukkan oleh Allah min ahlil Quran. Dan santri-santri masalah kufat semuanya benar-benar diberi taufik oleh Allah, diberi barakah oleh Allah, menjadi ahlul Quran yang tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi mengamalkan isi Al-Quran dan ikhlas mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagu tentang, bukan lagu ya, sebenarnya doa yang dilakukan, yang itu termasuk doa yang indah sekali. Dan itu termasuk doa yang saya rasa mungkin saya dan seusia saya dan mungkin juga dari semuanya hafal sejak kecil ya. Dan itu layak untuk kita senandungkan setiap saat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aku sholawat yang ditulis oleh seorang ulama yang luar biasa. Ulama ini belum pernah belajar di Arab, tidak pernah belajar di negeri Arab, tidak pernah ke Mesir, tidak pernah ke Saudi, juga masih belajar ya, kalau haji pasti ya. Tetapi mampu menulis syair yang indah dalam bahasa Arab. Berarti ilmu alatnya khatam, baik nahwu sorofnya, balaghahnya, karena dia mampu udah sampai level nulis syair. Dan kemudian syairnya itu juga sering disenandungkan oleh para penghafal Al-Quran. Yang menulis itu namanya Kiai Abdullah Umar Semarang. Kiai Abdul Umar ini juga unik. Beliau anak yatim di Kudus sana. Kemudian diam-diam itu ketika masih kecil begitu, diam-diam dia ngapal Al-Quran sendiri. Terus neneknya, nah itu ngerti kalau dia ngapal Al-Quran. Terus kemudian sama neneknya, sana kalau kamu ngapal Al-Quran betul, sana di sektor sana sama Kiai Arwani. Kemudian Kiai Abdullah ini masih muda, masih kecil. Kemudian dia nyetor apa kepada Kiai Arwani Kudus. Dan tentu benahi dulu ya tahsinya segala macam semuanya. Terus kemudian nyetor sampai Kiai Arwani Kudus. Sampai selesai, sambil Kiai Abdullah ini saat masih muda ya, belum Kiai saat itu, sampai nyari pada Kiai Arwani Kudus. Kiai Abdullah ini sambil belajar pada kiai yang lain di situ, belajar nahwu, belajar sorof. Ketika sudah merasa bahwa udah saatnya berjuang ya begitu, kemudian beliau ini saat itu masih zaman kemerdekaan segala macam ya,
itu beliau lari ke Semarang, terdampar di daerah Kauman Semarang, dekat Pasar Johar sana. Ya, terus kemudian sempat ngekos di mana di situ. Nanti sampai akhirnya kemudian jadi di situ. Kemudian mulai ngajar anak-anak baca Al-Quran sampai nanti menjadi imamnya Masjid Kauman Semarang. Masjid Kauman Semarang. Sampai kemudian nanti beliau juga punya majelis di beberapa tempat di luar Semarang, misalnya kayak di Kendal, di mana-mana begitu, sampingnya banyak sekali. Terus kemudian yang datang kepada beliau untuk menghafalkan juga banyak sekali. Kalau Ramadan dulu saya masih kecil, itu saya diajak sama mbah saya, ayo kita ngaji sama Kiai Abdullah Uman. Saya ngaji. Beliau ya baca Al-Quran. Orang dari mana-mana, seluruh Jawa Tengah itu kayaknya itu datang ke situ, dengerin beliau, nyimak beliau. Dan enaknya nanti kalau ketemu ayat-ayat yang mungkin perlu dijelaskan, sama beliau dijelaskan. Ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Jadi sambil simakan Al-Quran itu, sesekali dia masuk ke tafsirnya. Yang ngaji dari mana-mana. Dan dia benar-benar hidupnya untuk Al-Quran. Dan banyak ulama-ulama yang kemudian tanda petik itu iri kepada beliau. Dalam hadis itu kan kita boleh iri pada dua hal. Yang pertama, kalau ini ada seorang yang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia membaca Al-Quran itu kapan saja dan dia mengamalkannya. Ketika melihat orang yang seperti itu, kita berhak untuk iri, bahkan mesti harus iri. Ya Allah, indah sekali. Hidup soal Al-Quran, bacanya enak, bisa dibaca, Masya Allah. Kalau kita mendengar cerita Imam Syafi'i yang setiap hari khatam Al-Quran, Ramadan khatam 2 kali, demikian juga ternyata tidak hanya Imam Syafi'i. Yang seperti itu tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga sama, imam yang lain juga sama. Yang menarik, ada seorang perempuan. Di bagian ini saya baru mendapatkan beberapa waktu yang lalu. Kalau cerita tentang perempuan ini udah lama saya di Mesir, saya bahkan nonton filmnya, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi ada seorang perempuan yang dia menjadi waliullah, luar biasa. Sampai ketika itu wali-wali yang untuk orang besar karena beliau tidak menikah gitu kan, sampai ada yang melamar untuk menyunting, tapi kemudian ketika ditanya oleh Rabi'ah nggak bisa jawab, ada beberapa pertanyaan, ya kan, nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab, aku mau jadi suami kamu, ya jadi istri kamu. Apa pertanyaannya? Besok kalau aku meninggal di alam kubur, aku ditanya malaikat mungkar dan nakir, aku kira-kira bisa jawab kan? Siapa yang tahu? Besok kalau ketika catatan amal itu datang kepadaku, aku terima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ya bisa jawab. Ulama-ulama itu semua nggak bisa jawab. Ya udah, akhirnya benar-benar tidak. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan satu informasi tentang Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Jauh sebelum Rabi'ah ini wafat, itu sudah menggali kuburnya sendiri. Disiapkan kuburnya sendiri. Dan ada yang dilakukan Rabi'ah. Menghatamkan Al-Quran 7.000 khataman di kuburnya. Menghatamkan Al-Quran 7.000 khataman di kuburnya. Supaya benar-benar jadi cahaya. Saya mendapatkan ini karena saya mendapatkan sejarah tentang seorang ulama yang menghatamkan Al-Quran 8.000 kali di kuburnya. Jadi dia juga menggali, kemudian dia khatamkan Al-Quran 8.000 kali di kubur itu. Calon tempat dia tuh di kubur. Kenapa? Ternyata inspirasinya dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia mengatakan kalau perempuan bisa menghatamkan 7.000 kali di tiang lahatnya, aku laki-laki gak mau kalah. Maka dia khatamkan 8.000
Nah, saya langsung subhanallah. Kecil sekali dirimu. Kecil sekali. 7.000 kali. Rabi'ah al-Ada. Iya. Kalau yang seperti itu kan saya dapatkan dulu misalnya cerita tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga sama. Dia sudah menggali kuburnya. Hanya dia kalau Sunan Kalijaga yang saya dapatkan kadang-kadang beliau itu tidur di kuburnya itu sambil merasakan. Untuk lidzikril maut, mengingat besok aku di sini sendirian. Besok yang menemani aku siapa? Mungkin akhir ketika datang nanti seperti apa? Terus aku lama menunggu hari kiamat itu seperti apakah benar bahwa dari kuburku ini akan dibuka jendela-jendela sehingga aku bisa melihat tempatku di surga atau sebaliknya anak itu? Kalau ulama-ulama dulu seperti itu. Anda jangan pernah berpikir, ini bid'ah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu bagian dari cara zikril maut. Enggak ada zikrul maut mengingat kematian terus bid'ah. Kalau Anda bilang, Nabi kan enggak pernah juga gali kuburnya. Nah, haram alaih. Ya. Ini para ulama kita yang luar biasa. Kembali ke Kiai Abdul Umar. Kan Kiai Abdul Umar ini kebetulan saya pulang dari Mesir dulu, saya meneliti ulama-ulama yang ada di Jawa Tengah. Ketika saya pulang dari Mesir, pulang dari Mesir itu kemudian ada teman-teman di Jakarta saat itu, seorang desa dari Semarang di Jakarta itu sedang membuat ensiklopedi intelektualisme pesantren. Intelektual yang di pesantren ingin mengangkat yang sebenarnya ini para intelektual hebat tapi nggak pernah terjamah oleh publikasi apapun. Ya kan begitu. Akhirnya saya masuk di tim itu. Baik, saya bagian Jawa Tengah sama begitu. Kalau kiai-kiai yang sudah namanya saya masuk koran sebenarnya sudah ada nih. Dan saya ingin mencari itu. Termasuk yang saya tulis adalah Kiai Abdul Umar ini. Saya datang ke rumahnya, datang ke putrinya, mencari. Ternyata memiliki karya yang luar biasa. Cuma tidak dipublikasikan. Ditulis sendiri, difotokopi, hanya untuk santrinya. Kemudian saya menelisik juga. Di antara santrinya siapa? Di Fulan. Saya datang ke sana. Beliau bawa apa dari Kiai Abdul Umar? Ada selembaran ini, ada selembaran ini. Termasuk juga nulis tentang bacaan-bacaan yang gharib. Pasti yang pakar qiraat pasti ngerti, yang gharib kira-kira begitu. Itu sama beliau, Kiai Arwani kan punya juga tuh yang gharib-gharibnya. Kalau Kiai Abdul Umar ini kemudian sama beliau disairkan. Indah kan? Seperti ilmu nahwu disairkan jadi Alfiyatul Malik, Qala Muhammadun wa Muhammadin Ahmadu Rabbillah wa Maliki. Itu kan. Jadi misalnya tentang kalamun Allah, dulu itu gasnane wasnabi gitu. Jadi gramatikal Arab itu supaya enak dilakukan. Itu cara ulama kita dulu untuk supaya anak-anak itu mudah menghafal kaidahnya dulu sebenarnya. Karena nanti hanya itu indah. Dan ada sholawat yang ditulis oleh Kiai Abdul Umar. Ya sekarang kalau kalian mungkin kan sebenarnya menghafal jangan-jangan ya. Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil. Anda nggak tahu kan, yang nulis siapa nggak tahu kan? Ini yang nulis Kiai Abdullah Umar Semarang. Mungkin bayangan Anda ini orang Arab yang nulis, orang Yaman, orang Mesir, atau mungkin orang Syria, atau ulama abad tahun 17 awal abad 7 dulu. Lah, ini Kiai Abdullah Umar Semarang yang nulis sholawat. Saya ini ketika
baca petikan salawat ini saja, itu saya langsung lemes. Lemes tuh gini. Kalau katakanlah ayat cinta dibaca banyak orang, KCP dibaca banyak orang, dengan syairnya Ki Abdul Umar itu sudah mengalahkan ayat cinta, sudah mengalahkan KCP, sudah mengalahkan apa? Bisa menulis syair yang dahsyat, yang dinyanyikan itu indah, isinya selawat. Dan saya bayangkan ketika beliau wafat, saya bayangkan Rasulullah ketika ketemu sama beliau, oh ini nih yang nulis nih, yang nulis selawat, sholatullahi wa salam alaman uhiyal Qur'an. Salawat dan salam untuk Nabi yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, wa ahli baitihi kiram, dan seluruh keluarganya yang mulia, wa sahbihi, dan para sahabatnya dzawil Quran yang juga memiliki Al-Quran. Dan itu sebenarnya masih ada baitnya panjang itu. Lain itu mendapatkan baitnya yang panjang. Dan di beberapa pesantren tahfidz Quran ini menjadi semacam sholawat wajib. Kalau mau khataman, mau apa, itu pasti. Itu pasti. Orang-orang semacam ini berangkat dari keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari keikhlasan. Di Mesir ada seorang lelaki pembuat sekaligus penjual hasyir. Hasyir itu apa bahasa Arab? Hasyir itu artinya apa? Yang belajar bahasa Arab di samping apa artinya hasyir itu? Apa hasyir artinya? Ha, sod, ya, ro, hasyir. Apa maknanya hasyir? Betul, tikar. Hasyir itu artinya tikar. Ada seseorang bapak-bapak di Mesir, dia itu pembuat sekaligus penjual hasyir. Ada satu amal yang menjadi teladan bagi kita. Jadi bapak ini, kalau melihat ada satu masjid, ternyata hasilnya, tikarnya itu jelek, kemudian dan kira-kira takmirnya nggak mampu beli gitu kira-kira, itu dia bikinkan itu namanya itu apa, karpetnya gitu ya, dibikinkan. Setelah rampung maka dihamparkanlah di masjid yang jelek tadi itu. Itu berkali-kali. Terus kemudian dalam doa-doanya ketika bersedekah tadi itu, sedekah hasyir tadi itu, beliau itu minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin punya anak, yang anakku itu menjadi seorang ahli Quran, yang kalau dia baca Quran itu suaranya didengar sampai dicintai oleh banyak manusia. Ya Allah, kalau Engkau terima sedekahku ini, kabulkan ya Allah. Dia punya anak.
namanya Mahmud inilah kemudian nanti menjadi seorang penghafal Al-Quran, kemudian menjadi seorang ulama terkemuka di Mesir. Namanya kemudian terkenal sebagai Mahmud Khalil Al-Husari. Husari itu dari hasil tadi itu. Hasil tadi itu di Husari. Karena bapaknya itu, ayahnya itu adalah pembuat dan penjual tikar. Al-Husari itu maksudnya itu sengbok yang bangsa tikar. Dan dia adalah Syekhul Maqar. Saya pernah mendapatkan semacam arsip ya. Arsip tahun berapa itu? Tahun 60-an mungkin ya. Itu dari Syekh Al-Azhar itu. Arsip. Kok sayangnya saya lupa untuk menyimpannya, itu pernah dikirimkan ke seorang ke saya. Arsip itu keputusan dari ulama yang ada di Mesir, semacam menentukan siapa di antara ulama-ulama Al-Quran di Mesir yang layak untuk direkam suaranya, untuk dijadikan semacam standar dalam tartil Al-Quran di Mesir. Ada Syekh ini, Syekh Albana juga ada, Ali Albana, banyak sekali, termasuk Syekh Muhammad Husari. Keputusannya adalah semuanya merekomendasikan Syekh Mahmud Al-Husari. Maka Anda bisa menemukan termasuk ulama di Mesir, ulama di Mesir yang direkam tartilnya 30 juz pertama kali Syekh Mahmud Al-Husari. Dan sampai sekarang di Mesir, kalau mau standar nih, baca Qurannya benar, itu Syekh Mahmud, bukan berarti yang lain enggak, masih dilihat dari pertimbangan suaranya, dari enaknya didengar, itu Syekh Mahmud Al-Husari. Ada Syekh Al-Minshawi, saya juga suka Syekh. Apa itu? Shadiq Al-Minshawi. Ada, tetapi yang standar. Anda pernah dengar kalau pagi-pagi ada tarhim itu? Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah, gitu kan? Sebelum subuh itu yang indah sekali itu. Itu suaranya Syekh Mahmud Al-Husari. Coba Anda bayangkan, setiap saat sebelum subuh, sebelum maghrib, setiap suara itu dikumandangkan, tidak satu masjid di seluruh Indonesia, di Asia Tenggara. Itu pahala mengalir terus. Termasuk kemarin ketika di Mandalika ada apa itu motor GP itu kan ada salah satu rider itu yang dia terbangun karena suaranya itu kan. Apa ini? Suara apa ini? Itu suaranya Syekh Al-Husari itu yang sempat viral itu di mana-mana itu. Itu ceritanya gimana? Saat itu Syekh Mahmud Al-Husari mendampingi Syekhul Azhar, Syekh Shaltut. Ketika itu Syekh Shaltut sedang berkunjung ke Indonesia tahun 60-an. Beliau mendampingi Syekh Shaltut dengan Syekh Al-Azhar ke Indonesia. Kemudian RRI tahu kalau Syekh Mahmud Al-Husari juga ulama Quran yang rekaman di radio Mesir. Ceritanya Syekh Mahmud Al-Husari diculik sama RRI untuk rekaman itu. Pokoknya apalah Syekh terserah, beri kami kenang-kenangan. Maka dia rekaman yang kemudian itu mengudara di RRI, direkam sampai sekarang tidak itu. Dan kalau adik-adikku dengarkan itu terus baca teksnya, coba di ayat mesti nangis. Coba Mas cari apa itu yang itu ada nggak di YouTube? Kita dengar bersama. Enggak?
Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Selawat dan salam untukmu wahai Rasulullah, wahai imamnya para mujahidin. Ini pun syairnya yang membuat Syekh Mahmud Husori, dilantunkan oleh beliau. Ini sama dengan kira-kira tadi itu yang selawat Quran tadi. Sholatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Cuma ini sama-sama sholawat untuk Rasulullah. Namanya diabadikan tidak hanya di dunia. Saya bisa bayangkan, Masya Allah, itu malaikat membicarakan itu. Malaikat itu di Baitul Ma'mur sana itu pasti membicarakan ini. Umatnya Muhammad ini, Masya Allah ini. Ibaratnya malaikat bisa ngomong, ini keren banget ini. Saya kalau yang baca-baca seperti ini, itu saya nangis. Saya belum bisa, ya Allah. Belum bisa. Belum bisa. Baru bisanya bikin novel ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, tapi tahu itu yang bisa apa ya? Belum bisa seperti Syekh Mahmud Husori, seperti Kiai Abdullah Umar. Baik adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini saya kasih waktu berapa lama? Kalau saya ngomong itu maksudnya cerita-cerita begini saya subur nanti. Bahaya nanti. Ya. Para santri semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada kalimat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bisa kalian jadikan semacam resep untuk sukses. Sebagian dari kalimat-kalimatnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu sudah saya kenalkan di ketika cinta bertasbih. Banyak orang-orang anak muda yang belum pernah kenal dengan Al-Hikam, tiba-tiba tahu Al-Hikam itu dari ketika cinta bertasbih. Sebagian juga di filmnya juga ada itu. Ada kalimat dari Ibnu Athaillah Sakandari begini. Karena pasti kalian semua ingin sukses ya. Tidak ada yang ingin tidak sukses. Pasti ingin sukses. Sukses di dunia wal akhirah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan begini. Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Termasuk tanda-tanda sukses fin nihayah, di akhir. Jadi yang difahami oleh para ulama kita, yang namanya sukses itu di akhir, bukan di awal. Sukses itu ada di akhir, bukan di awal. Termasuk tanda-tanda orang akan sukses di akhir. Jadi kalau yang disebut sukses itu, Anda punya, misalnya Anda dikasih jatah oleh Allah umurnya 65 tahun. Ya di akhir umur Anda itulah Anda sukses. Yang kemudian dikenal dengan namanya husnul khotimah. Tanda-tanda orang yang sukses di akhir, ar-ruju' ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah di awal, di permulaan. Nah ini kalimatnya menarik. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memang pernah ketika itu bersama dengan gurunya, dan kemudian gurunya mengatakan, kamu meminta apa? Istilahnya itu gurunya mengamini, ya gitu. Itulah pentingnya ridho guru. Beliau itu kemudian ingin Allah beri
diberikan kemampuan menulis hikmah yang bermanfaat untuk umat manusia. Dan kemudian Allah kabulkan. Bagi yang pakar bahasa Arab, kalau membaca Al-Hikam itu pasti ngerti kalau sastranya tinggi banget. Kecuali kalau orang sudah ainusuk, tidak suka dulu. Karena ada juga orang yang sejak awal belum dengar Ibnu Athaillah tidak suka. Kenapa? Karena dianggap ulama sufi misalnya. Itu udah ada ainusuktinya, itu lain lagi. Tapi kalau orang mau jujur lihat kalimatnya Ibnu Athaillah, itu luar biasa. Dalam bahasanya para ulama kira-kira itu mendekati ijaz. Kalau Quran nggak jelas ijaz, nggak mungkin orang bisa nadi Al-Quran. Ini kira-kira agak mendekati ke sana, saking dasarnya Al-Hikam itu. Kalimatnya makanya di sini ya. Ar-ruju' ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah di awal. Padahal yang namanya roja'a yarji'u itu kan kamu udah jalan biasanya. Rujuk itu kan sudah melakukan sesuatu, kembali. Kamu misalnya pergi dari Bintaro ke Ancol, kemudian dari Ancol balik lagi, namanya rujuk. Atau di tengah jalan temu Pak, nggak bawa HP-nya ketinggalan, balik lagi, itu namanya rujuk. Berarti udah melangkah kan? Karena biasanya orang itu sering begitu, sering melangkah dan sering ketika melangkah melupakan Allah. Maka Ibnu Athaillah mengatakan tanda-tanda sukses itu kembalinya kepada Allah itu di awal langkah, bukan udah melangkah baru kembali. Ar-ruju' ilallah fil bidayah, kembali kepada Allah di awal langkah, nggak menunggu jalan dulu, tapi sejak awal melangkah sudah langsung kembali kepada Allah. Kalau kamu mau sukses, mau melangkah apapun, langkah yang pertama sudah menyertakan Allah. Itu tuh kalimatnya dari sana. Segala sesuatu yang karena Allah dama wa tasol, senada dan seirama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Senada dengan sabda Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara itu perkara yang penting bagi Anda, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, enggak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, dia terputus. Ay aqta'a min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah. Maka para santri semuanya, apa saja terserah, macam-macam ya. Misalnya sudah saatnya menikah. Menikah itu kalau kamu pengen sukses di awal langkah membangun rumah tangga, ya udah menyertakan Allah. Langsung kembali kepada Allah. Jangan nanti punya problem baru kembali kepada Allah. Di awal kembali kepada Allah itu berarti juga kembali kepada aturan-aturannya Allah. Termasuk dalam milih jodoh. Itu namanya kembali kepada Allah. Ikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatwar bidzatiddin taribat yada. Pilih yang agamanya baik. Taribat yada. Kamu akan selamat. Kira begitulah. Kamu nggak akan celaka. Tapi begitu kemudian dalam memilih saja itu sudah bukan karena pertimbangan itu. Pertimbangan karena yang lain kan banyak sekali. Kita pernah mendengar misalnya artis Fulan wa Fulana, akadnya saja di depan Ka'bah. Apa
Tapi setelah sekian lama, ya karena meskipun depan Ka'bah kalau nggak diawali karena Allah ya sami mawon. Harus karena Allah, ikuti petunjuk. Jadi jangan nikah karena kekayaan, nikah karena yang lain-lain yang sifatnya duniawi. Pertama, pilih yang agamanya baik. Kok agamanya baik, ternyata handsome, kemudian dari keluarga yang terpandang, ya alhamdulillah. Tapi itu tidak menjadi ukuran yang paling penting. Yang kalau nggak ada itu berarti enggak. Banyak sekali orang-orang yang kemudian mendapatkan persis seperti yang disampaikan Rasulullah misalnya, kalau kamu menikah karena kekayaan pasti kamu akan tersesat. Ada hadis. Tidak hanya bab menikah, apa saja, termasuk dalam mencari ilmu, termasuk besok mau profesinya sebagai apa, profesi apapun terserah. Selama itu baik, maka kemudian sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kembali kepada Allah sejak di awal langkah. Termasuk mungkin di antara kalian besok akan ada jadi pejabat misalnya. Maka saya tuh agak sedih kemarin itu ketika lihat misalnya pencanangan ibu kota modelnya begitu, agak sedih. Itu mending undang santri Mas Kang Kufat di sana baca Quran khataman gitu. Di titik nolnya itu khataman Al-Quran barokah. Itu kalau saya. Gitu. Baik, saya rasa sudah panjang ya, jadi juga perlu istirahat. Bolehlah kalau ada satu punya pertanyaan dan masalah. Kalau nggak ada berarti kita tutup. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Takbir. Luar biasa sekali pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mau survei dulu. Siapa yang mau nanya coba katakan. Banyak sekali Kang Ali. Gimana kalian mau diambil semuanya yang menanya ini? Insya Allah terima kasih ya teman-teman. Siapa dulu nih? Ini dulu ya, Ahmad dulu nggak apa-apa. Oke, dua pertanyaan dari Ahmad, silakan. Saya pilih. Siapa yang ada tinggi? Katanya yang di tengah pakai kacamata sama yang paling ujung satu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Tiana dari Tangerang. Bismillah, ada yang saya tanyakan untuk Habib. Hal apa atau kejadian apa yang membuat Habib percaya bahwa janji Allah itu pasti? Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 bahwa setiap manusia yang beriman pasti diuji. Adakah ujian yang selama Habib rasakan ini berat sekali? Tapi pada saat itu Allah langsung memberi solusi bagi permasalahan yang Habib hadapi saat ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belakang, Livi. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya umur, Kang Abi. Saya salah satu penikmat bukunya Kang Abi. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa bertemu langsung. Kemudian saya ini ketika membaca buku Kang Abi itu nggak terbawa suasana dengan isi bukunya. Jadi yang saya ingin tahu bagaimana proses penulisan itu, dan ketika kita membaca seolah-olah kita ada di tempat itu, seolah-olah kita sedang menjadi pemerannya. Atau saya kadang berpikir apakah ini cerita asli dari seorang Kang Abi seperti itu. Jadi saya sangat penasaran bagaimana bisa menulis sehingga kita bisa merasakan kehadiran diri kita di cerita tersebut. Seperti itu. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tentang semacam pengalaman yang mungkin membuat semakin kita yakin bahwa Allah itu maha menepati janji, semakin membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Saya rasa setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang katakanlah itu mungkin bagi kita itulah ujian yang kita alami. Saya juga pernah mengalami itu. Dulu ketika saya masih belajar di Mesir, saya dekat di Mesir itu kan saya ke Mesir itu saya terjun bebas, bukan beasiswa. Jadi memang ketika saya mulai kelas 1 aliyah naik kelas 2 itu saya sudah menentukan pilihan saya bahwa kalau saya kuliah saya harus ke Al-Azhar Mesir. Kalau nggak ke Al-Azhar Mesir saya nggak akan kuliah. Saya akan belajar di pesantren di Jawa Timur sana sampai khatam apa yang paling tinggi kitabnya itu sampai selesai. Bagi Jawa Timur kan modelnya kan pakainya kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, naik kemudian nanti Iqra Ulumuddin dan sebagainya. Bisa sampai khatam. Udah, kalau saya kuliah harus di Mesir. Maka ketika teman-teman saya saat itu, kalau dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri namanya, itu teman-teman kelas 2 udah mulai pada ada yang kursus di Prima Agama, ada yang gimana. Saya, ibu saya sempat, kenapa? Enggak usah. Kalau saya kuliah, mana aja. Kalau enggak ke Mesir, saya akan belajar di pesantren supaya bisa baca kitab yang yang dan ayah saya pernah di pesantren. Kita lihat betul-betul saya harus bisa baca. Itu sampai kelas 3 teman-teman sudah mulai pada daftar di kampus ini, ada di UGM, ada yang di saya enggak. Akhirnya itu orang tua ngajak bicara. Terus ayah sudah bilang, udah kita anggap bahwa kamu itu udah besar. Kamu anak pertama udah besar, lalu kita ngomong sebagai laki-laki sama laki-laki. Langsung ayah kamu cuma PNS, gajinya sekian, bulan kan gajinya sekian. Kalau kamu ke Mesir, maka ayah akan minjam. Nanti gaji ayah akan dipotong sekian. Berarti kalau kamu benar-benar ke Mesir, itu mudah, cuma tiket aja berapa? Apa siap? Siap. Siap. Nah, tujuan saya ke sana. Saat itu ayah bilang, kamu harus kuliah. Kamu yang berfungsi. Kalau enggak apa-apa saya di pesantren. Enggak, zaman kamu harus kuliah. Enggak, Mesir.
Ini udah jadi sama ayah, oke ya, berarti tiket aja ya. Karena adik kamu juga masih di pesantren, saya itu 5. Yang paling kecil masih saat itu ketika saya mau berangkat ke Mesir itu baru berapa? 3 tahun atau berapa? Jadi masih banyak di saya, masa jadi berarti kamu iya. Kemudian saya berangkat dengan dikasih tiket, ada uang dari bude bule yang ngasih uang satu. Uang itu yang kemudian untuk hidup awal-awal di Mesir. Ketika kemudian uang mau habis kan pusing nih. Gimana uang mau habis nih? Ya sesuatu ada. Dulu berani berangkat begitu karena para ustadz itu sempat menyampaikan, nanti di Mesir cari desa muda. Sebenarnya benar. Cuma qadarullah, saya ke sana tahun 95. Saya berangkat 25 Agustus 1995, tanggal 16 atau berapa ya, 15 Agustus itu Indonesia sedang pertama kali meluncurkan N250 pesawat terbangnya Habibie itu seluruh dunia itu menyaksikan itu, termasuk di Mesir itu orang-orang segala macam itu, maka kemudian Indonesia dianggap sebagai negara maju. Maka seluruh pemberi beasiswa yang ada di Mesir saat itu, baik itu zakat apa, mencoret Indonesia. Sudah tidak masuk sebagai negara yang diprioritaskan dapat beasiswa. Coba, padahal kita datang dari desa mengharap supaya nanti dapat di sana, kan begitu. Akhirnya kemudian kan terus mikir itu tadi, gimana caranya? Saya sempat jualan telur asin sehari. Dan berpikir akhirnya kan, saat itu mau bikin tempe, tapi udah banyak teman-teman bikin tempe. Saya tempe semua, jualan telur asin. Jadi saya pernah ngalamin, saudara, bayar uang rumah pakai apa? Pernah ngalamin itu. Bayar rumahnya pakai apa nih? Kemudian ngelis nih sama teman-teman nih. Teman si ini kayaknya punya uang nih. Kayak si ini punya uang. Datang saya ke rumahnya. Ini rumahnya ini di bawah apa itu Saniyah El Asir. Saya datang ke sana. Pertama ya biasa kan ngeseh-ngeseh, nyetek-nyetek gitu kan. Ujung-ujungnya, Anda mau pinjam bisa nggak? Uang. Ini terserah nih saya mau bayar untuk rumah nih nggak ada uang. Ya terserah saya ada, tapi saya bisanya 3 bulan masih pinjaman. Oke, nggak apa-apa, saya pinjam. Ya kan? Untuk bayar uang rumah sama uang makan 1 bulan itu aman kan? Dari pinjaman tadi. Ketika nanti datang bulan yang mau jatuh tempo itu, kan saya tanggung jawab, ini harus kembali, belum ada uang lagi. Nyari ini, mendaftar teman-teman ini. Itu, kayaknya baru dapat kiriman kayaknya ini. Itu, ya kan? Pinjam sana untuk nutup yang sini sambil bayar rumah. Pernah ngalamin itu, tapi kemudian apa? Pas saat itu masih ingat saya pelajaran apa itu al-iqtisad fi i'tiqadnya Imam Ghazali, muqarrar apa itu Imam Ghazali muqarrar filsafat Islam, akidah yang ngajar itu udah wafat, Syekh Muhyiddin Sofi, profesor doktor yang ngajar beliau. Ada kalimat dari Imam Ghazali begini, dawamul hal minal muhal, tulis itu. Dawamul hal minal muhal. Dawam itu kan dawam ya. Dawamul hal, kondisi yang statis terus menerus, sama terus, minal muhal, termasuk yang mustahil. Oki Sena Dewi umurnya 19 tahun terus. Tidak mungkin. Sekarang anaknya udah 4. Dan gak mungkin seperti sekarang terus, besok jadi nenek-nenek juga. Karena apa? Dawamul hal minal muhal. Gak mungkin Anda jadi santri terus. Gak mungkin Anda muda terus. Dawamul hal minal muhal.
matahari terbit dan tenggelam. Ada siang, ada malam. Ketika Anda berada di tengah malam, maka Anda hanya perlu bersabar, karena pasti fajar akan datang menjelang. Itu sunnatullah. Inna ma'al usri yusra. Yaudah, kita naik lagi. Kita naik lagi. Pokoknya selama saya ini di jalan yang benar, saya yakin Allah akan menolong. Apa Bang? Mesti nanti ada. Ya, akhirnya tetap alhamdulillah ya. Pada akhirnya kemudian nilai juga bagus. Nanti kemudian dapat beasiswa tidak. Dan saya nanti beasiswa dari saat itu ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indo, ada dapat ya siswa. Setelah itu habis dari situ pusing lagi. Alhamdulillah udah bisa nulis. Saya masuk tim penerjemah. Saya menerjemah saat itu. Saya mikir gimana caranya saya dapat uang tapi tambah ilmu. Saya bisa juga sebenarnya ikut teman-teman yang jualan tempe misalnya. Tapi saya pengen yang saya kerja tapi tambah ilmu. Saat itu penerbit Indonesia banyak yang bikin perwakilan di Mesir saat itu, lagi remah-remahnya penerjemahan tahun-tahun 2000-an. Mizan ini. Saya masuk saat itu ikut satu penerbit. Setiap bulan saya ada diklaim. Saya diminta menerjemahkan Miftah dari Sa'adahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah 1 jilid. 1 bulan 200 halaman. Udah gak kemana-mana tuh. Siang jadi malam, malam jadi siang. Gak tahu indahnya di Mesir. Kalau gak tahu udah. Saya bawa kitabnya, saya datang ke masjid, tanya imamnya. Ini apa maksudnya? Saya nggak paham. Senang dia terangin kalau ngidul nyetan ngulon kan dia kan. Ya, nerangin kemana-mana. Kan saya kan kalau ditanya senang dia terangin kemana-mana. Ada dapat kan. Terus kalau adik-adikku baca ayat-ayat cinta di bagian Fahri menerjemah sampai muntah-muntah, teman-temannya lagi ke Luxor kemana-mana, Fahri cuma di kamar sendirian, dia ngajar terjemahan. Di bagian itu saya menceritakan diri saya sendiri. Di bagian itu, bukan di bagian Fahri ketemu sama Aisyah. Yang di rumahnya Syekh Utsman, Aisyah buka cadarnya pelan-pelan. Terus kemudian dia merasa seperti ada embun menetes di langit ke kepalanya. Itu bukan Habibur Rahman. Sebab Habibur Rahman punya pengalaman yang lebih dahsyat dari ini. Itu diantaranya Pak Betul bertanyakan tadi. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim. Dan adik-adikku sering-seringlah positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Dan sering-seringlah kalau ngomong itu yang baik-baik. Ketika di Kairo saya pernah menjadi penanggung jawab koordinator sastra Islam Indonesia Kairo. Karena sastra Islam saya menggerakkan sastra Islam. Seni dan seni Islam tadi. Menggerakkan, saya menulis itu. Saya masih ingat suatu ketika di KBRI itu kebetulan ketua isinya itu mas di KBRI namanya Pak Nurholis Mukti namanya. Saya pernah ngomong ke beliau, itu habis saya pementasan pertama kali pementasan teater serius di Kairo. Saya menerjemahkan karya Syekh Yusuf Qaradawi Al-Alim wa Tawbiyah. Itu drama Syekh Yusuf Qaradawi saya terjemahkan. Itu drama cerita tentang Sa'ad bin Jubair, seorang tabi'in yang dikejar-kejar sama Al-Hajjaj yang terkenal bengis itu. Saya pentaskan dari jam 8